Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Viana Valentasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang firewall filter pada mikrotik. Ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep chain firewall filter, konsep IF10 firewall, firewall strategi, contoh kasus 2, 1, 2, dan 3, install Docker ke Pinet Lab, blocker website, firewall lock, network time protocol, blokir akses pada jam tertentu. Masuk ke subbab yang pertama yaitu konsep chain firewall filter. Di sini saya akan menyampaikan pengertian chain adalah metode pengaturan lalu lintas dan data yang menggunakan sekumpulan aturan untuk menentukan apakah paket data diizinkan atau ditolak. Ada komponen utama. Yang pertama ada paket data, itu unit informasi yang dikirim melalui jaringan. Yang kedua, aturan atau rules, kriteria yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Yang ketiga, chain, urutan aturan yang dievaluasi secara berurutan. Jenis-jenis chain terbagi menjadi 3. Yang pertama, input chain. Untuk mengatur paket yang masuk ke sistem, digunakan untuk memfilter lalu lintas yang ditujukan ke server. Yang kedua, output chain. Mengatur paket yang keluar dari sistem, digunakan untuk mengontrol lalu lintas yang dihasilkan oleh aplikasi yang berjalan di server. Yang ketiga, forward chain. Diteruskan dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka lainnya, berguna dalam konfigurasi router. Kita lanjutkan di konsep IF10 firewall. Di firewall ini kita pencet add. Di sini kita ke general. Tanya kita ganti ke input. Search address-nya kita ganti ke IP PC1 atau 10.10.10.254. Di sini protokolnya kita ganti ke ICMP. Kemudian actionnya kita drop. Kemudian yang kedua, ingin blokir akses Facebook dari laptop atau PC. Kita ke general, chainnya kita ganti forward, protokolnya kita ganti ke TCP, DSD portnya kita isi 443 karena Facebook itu kan HTTPS. DSD address-nya kita isi dengan 1.1.1.1 atau kita isi dengan IP Facebook. Actionnya kita drop. Di firewall strategi ini ada dua cara, yaitu cara yang pertama ada accept view drop any, dan cara yang kedua ada drop view accept any. Di cara yang pertama kita akan membuat konfigurasi diizinkan lalu diblokir, dan cara yang kedua yaitu diblokir dulu baru diizinkan. Kemudian ada 3 contoh kasus, dan contoh kasus yang pertama yaitu ingin PC1 bisa ping ke router dan sisa PC yang tidak bisa ping ke router. Menggunakan chain apa dan strategi apa yang akan digunakan? Yang pertama kita buka Winbox, lalu kita pilih IP, setelah itu kita pilih firewall, lalu kita add, kita ke general, chainnya kita ubah menjadi input,
Lalu search address-nya kita isikan IP PC1. Kita cek dulu IP PC1. IP-nya adalah 10.10.10.254/24. Kita buka ke Winbox, lalu kita isikan IP-nya yaitu 10.10.10.254. Lalu protokolnya kita ganti menjadi ICMP karena yang akan kita blokir itu adalah ping-nya. Kemudian actionnya masih tetap accept, kemudian apply, oke. Kemudian kita akan membuat konfigurasi lagi. Kita add general, lalu chainnya kita ubah menjadi input, search address kita kosongkan, lalu kita ubah protokolnya menjadi ICMP, actionnya kita ubah menjadi drop. Setelah itu apply, oke. Kemudian kita akan mencoba ping pada PC. Kita coba ping PC router. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.15. Kemudian kita enter. Pada PC1 ini TTL. Kemudian kita akan coba ping pada PC2. Kita ketikkan ping 10.0.137.15. Seharusnya di PC2 ini timeout. Nah, di PC2 ini berhasil ya teman-teman. Di PC2 timeout. Kemudian kita akan coba ke PC3. Kita ping pada PC ketiga, kita ketikkan ping 10.0.137.15. Nah, ini timeout juga. Ini artinya konfigurasi yang kita buat berhasil. Karena di contoh kasus hanya PC1 yang dapat ngeping. Kemudian pada contoh kasus 2 yaitu ingin hanya beberapa PC1 dan PC2 bisa ping ke server, sisa PC-nya tidak bisa ping ke server. Menggunakan chain apa dan strategi apa yang akan digunakan? Yang pertama kita akan membuat server terlebih dahulu. Sebelum kita membuat server, kita akan menambahkan ether dulu. Caranya adalah di MikroTik kita klik edit, lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada Ethernet ini kita ubah menjadi 6. Ini kan sebelumnya Ethernetnya adalah 4, lalu kita ubah menjadi 6. Lalu kita save aja. Nah, untuk membuat server kita klik kanan, kita pilih node, lalu kita pilih virtual PC. Kemudian namanya kita ubah menjadi server. Lalu ikonnya di sini saya akan ubah menjadi desktop 2. Kita scroll ke bawah, kita save. Ini kita hubungkan ke MikroTik. Nah, sebelum itu kita akan mengkonfigurasi IP pada server terlebih dahulu. Nah, IP server yang akan kita gunakan yaitu 192.168.1.1. Lalu kita apply. Terus kita nyalakan servernya. Setelah itu kita akan konfigurasi IP secara manual. Kita buka Winbox, lalu kita pilih IP, kita pilih addresses, add, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1/24. Ethernya kita ubah menjadi ether 5. Kemudian kita apply, oke.
Kemudian kita kembali ke server. Untuk konfigurasi secara manual, kita ketikkan IP. Kita masukkan IP yang tadi kita konfigurasi di Winbox, yaitu 192.168.1.2/24. Lalu kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Kita akan coba ping. Kita ketikkan ping 192.168.1.2. Kemudian kita akan konfigurasi pada PC1, PC2, dan PC3. Kita buka Winbox, lalu IP, kita pilih firewall, kita add, lalu general, C-nya kita forward, search address-nya kita isikan IP pada PC1, kemudian destination address-nya kita isikan IP server. Lalu protokolnya kita ganti ICMP, action-nya kita accept, kemudian kita apply, oke. Kita akan membuat konfigurasi untuk PC2, kita add, general, C-nya masih tetap forward, lalu search address-nya kita isikan IP PC3, destination address-nya kita isikan IP server, protokolnya kita ubah menjadi ICMP, action-nya accept, kemudian apply, oke. Lalu kita add, general, search address-nya kita kosongkan, destination address-nya kita isikan IP PC server, protokolnya kita ganti ICMP, kemudian action-nya kita ubah menjadi drop. Kita akan coba ping pada PC1, kita ketikkan ping 192.168.1.2. Seharusnya di PC1 ini TTL. Nah, di PC1 ini TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping pada PC3, kita ketikkan ping 192.168.1.2. Harusnya di PC3 juga TTL ya teman-teman. Nah, ini berhasil. Kita coba ping ke PC2, seharusnya ini timeout karena sudah diblokir. Karena yang diizinkan hanya PC1 dan PC3 saja. Sini kita coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Artinya kita berhasil. Kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu ingin router tidak bisa ping ke beberapa PC, PC1 dan PC3, sisanya router bisa ping ke PC yang lain. Itu menggunakan chain apa dan strategi apa yang akan digunakan? Pada firewall kita add, lalu chain-nya kita ganti ke output, destination address-nya kita isikan IP PC1, yaitu 10.10.10.254. Kemudian protokolnya kita ganti ICMP, action-nya kita drop, lalu kita apply, oke. Kemudian kita konfigurasi untuk PC yang ketiga, C-nya kita ganti output, destination address-nya kita masukkan IP PC3 yaitu 30.30.30.254. Kemudian protokolnya kita ganti ICMP, action-nya kita ganti drop. Kemudian kita apply, oke. Untuk satu lagi kita ke general, C-nya kita output, destination address-nya kita kosongkan, protokolnya kita ganti ke ICMP, action-nya kita accept, kemudian kita apply, oke.
Kemudian kita coba ping pada PC pertama. Ini kita ping 10.10.10.254. Seharusnya ini paket rejected, yang artinya sudah kita blokir. Kemudian kita coba ping pada PC kedua. Seharusnya pada PC kedua ini TTL. Nah, ini berhasil. Kemudian kita coba ping pada PC ketiga. Ini seharusnya sama rejected juga. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba ping pada PC server. TTL, ini berhasil. Artinya konfigurasi pada hari ini berhasil. Kemudian kita akan menginstal Docker ke Pinet Lab. Cara menginstalnya kita close lab, kemudian pilih devices, lalu kita pilih yang Ubuntu desktop 20.04, kemudian kita klik get device. Ini kita tunggu dulu. Ini kita sedang proses untuk penginstalannya. Untuk penginstalannya ini lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Kemudian kita ke sistem setting. Kita klik fix permission. Kemudian kita OK. Kanan. Lalu kita pilih node. Kemudian kita pilih Docker IO. Namanya kita ubah menjadi Ubuntu server. Kemudian ikonnya kita ganti menjadi desktop 2 PNG. Lalu kita scroll ke bawah. Pada ETH1 DHCP kita klik. Kemudian primary console kita ubah menjadi RDP. Kemudian kita save. Kita hubungkan Ubuntu server ke Mikrotik. Kita buka Winbox, lalu kita pilih IP. Setelah itu kita pilih addresses. Setelah itu kita add, kita masukkan addressesnya yaitu 192.168.2.1/24. Lalu interface-nya kita ubah menjadi Ether 6. Setelah itu kita apply OK. Kita ke DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini Ethernya kita arahkan ke Ether 6. Kemudian next, lalu OK. Di sini kita nyalakan Ubuntu server. Kita masuk ke Ubuntu server, lalu ini kita klik OK. Setelah masuk kita pilih menu, lalu di sini kita cari terminal. Kita pilih yang Mac terminal. Di sini kita ketikkan IPA, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya, yaitu 192.168.2.254/24. Nah, di sini kita akan coba ping 8.8.8.8, kemudian kita enter. Nah, ini TTL ya teman-teman. Lalu kita klik yang Firefox di atas. Kemudian kita cari youtube.com. Sekarang kita akan coba Nah, di sini kita dapat mengakses YouTube-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk memblokir YouTube. Kita buka Winbox, lalu kita pilih IP, kita masuk ke filter firewall, lalu kita ke filter rule, kemudian kita add, kita masuk ke general, akses ke YouTube
Artinya Kemudian kita menggunakan menggunakan chain chain forward. Menggunakan Untuk search address-nya kita TPS. Kita kosongkan. coba lihat. Lalu protokolnya kita ganti ke Teman-teman bisa lihat di TCP. sini menggunakan Kemudian HTTPS. di step Untuk protokolnya kita menggunakan 443. portnya adalah 3. Kita masuk ke Setelah itu advance. kita masuk pada Kita bagian scroll ke advance. bawah. Di bagian advance Sini ada TLS host. artinya Sini kita ketikkan youtube.com. Actionnya kita ubah menjadi drop. Lalu play OK. Sekarang kita akan membuktikan apakah YouTube-nya sudah terblokir atau belum. Kita klik strip 3 pada pojok. Lalu kita klik new private window. Nah, lalu kita coba untuk membuka youtube.com. Nah, kalau tampilannya seperti ini, artinya ini sudah terblokir ya teman-teman. Berarti konfigurasi kita berhasil. Masuk ke Winbox, lalu ini kita klik yang paling bawah. Kemudian di sini kita klik yang log. Kemudian log prefixnya kita ketikkan orang akses YouTube. Kemudian kita OK. Kita pilih log. Kemudian kita masuk ke Ubuntu server. Di sini kita reload. Terus kita masuk lagi ke Winbox. Nah, di sini kita sudah terdaftar untuk orang yang mengakses YouTube. Lanjutkan ke konfigurasi Network Time Protocol. Caranya kita ke sistem, kemudian pilih clock. Nah, di sini kan waktunya beda dengan yang ada di laptop kita. Jadi kita akan mengubahnya agar sama. Pada time zone name-nya kita ganti menjadi Asia Jakarta. Lalu kita klik kanan pada atas. Kemudian kita klik a time. Nah, ini sudah muncul. Ini waktunya sama dengan yang ada di laptop kita. Nah, jadi itulah konfigurasi dari Network Time Protocol. Nah, untuk materi yang terakhir adalah blokir pada jam tertentu. Kita klik 2 kali pada konfigurasi sebelumnya, kemudian di ekstra. Nah, di sini kan ada time. Time ini untuk memblokir dari kapan hingga kapan. Contohnya di sini saya akan memblokir dari jam 18.00 sampai dengan jam 19.00. Kemudian kita apply OK. Nah, di sini sudah muncul inactive time. Itu artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi memblokir dari jam tertentu. Sekian praktik dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.